Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini materi kita kaitan antara Quran Surah Al-Kafirun dan Quran Surah Al-Bayyinah. Apa tugasku? Apa tugasmu? Masing-masing kita sudah punya tugas agar tujuan kita tercapai. Materi pembelajaran lengkap ada pada buku paket halaman 78 dan LKS pada halaman 9. Atau anak-anak juga boleh menggunakan materi yang sudah saya kirim melalui WA Group. Kegiatan 1, cari sampai dapat. Ya, silakan anak-anak. Nanti dicatat soalnya, kemudian jawabannya dicari. Apa kaitan Quran Surah Al-Kafirun dengan Al-Bayyinah? Apa contoh toleransi dalam lingkungan sekolah? Apa contoh toleransi dalam kehidupan masyarakat? Bolehkah kita merayakan hari besar agama non-muslim? Jelaskan. Bolehkah kita melakukan jual beli dengan orang non-muslim? Jelaskan. Menurut siapakah bahwa semua agama itu benar? Nah, pertanyaan ini setelah dicatat, nanti dijawab, kemudian nanti dikumpul bersama tugas yang akhir nanti. Kita lanjutkan. Kegiatan 2, materi sederhana. Keterkaitan antara Quran Surah Al-Kafirun dengan Al-Bayyinah. 1. Kaitannya adalah membahas sikap Muslim terhadap non-Muslim. Ini keterkaitan pertama. Yang kedua, Quran Surah Al-Kafirun ayat 2-5 dan Quran Surah Al-Bayyinah ayat 1-2 sama-sama sebagai dasar landasan hukum wajibnya memiliki fanatisme atau istiqomah. Quran Surah Al-Kafirun ayat 6 sebagai dasar toleransi. Kaitan ketiga, kita hidup berdampingan dengan orang yang tidak seagama dengan kita. Maka fanatisme tetap dimiliki, tetapi tasamuh atau toleran tidak dapat diabaikan. Saya lanjutkan menerapkan kandungan Quran Surah Al-Kafirun dan Al-Bayyinah. 1. Fanatik, yaitu dengan cara A. Pertahankan keyakinan sampai mati. Ingat, pertahankan keyakinan sampai mati. Karena ada orang yang tidak bisa mempertahankan keyakinan Islam sampai mati. Waktu kecil Islam, remaja Islam, kemudian giliran nikah, pindah agama, mati juga dengan agama lain. Ini tidak istiqomah namanya. Kemudian B, tidak mudah untuk dipengaruhi. Ini bagaimana cara kita tidak mudah untuk dipengaruhi sehingga kita pindah agama lain. Tentu saja kita dengan belajar dan terus belajar tentang agama Islam. Terus tanamkan keyakinan, pertahankan istiqomah
sehingga kita tidak akan mudah untuk dipengaruhi dengan apapun. C. Tidak mengorbankan keyakinan untuk urusan dunia. Tidak mengorbankan keyakinan untuk urusan dunia. Ini juga hampir mirip dengan B. Kita lebih baik hidup miskin, tapi dengan keyakinan dan fanatisme kita terhadap Islam, daripada kita bergelimangan harta, tapi kita harus pindah keyakinan atau pindah agama. Yang kedua, toleran atau tasamuh, yaitu tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Kita umat Islam tidak dibenarkan memaksa orang lain untuk memeluk agama kita. Tapi kalau ada orang dengan keikhlasan, dengan hatinya yang dalam, ingin memeluk agama kita, boleh-boleh saja. Yang nggak boleh, kita memaksa. Yang B, bebas menjalin hubungan urusan dunia dengan non-muslim. Kita bisa jual beli dengan non-muslim. Kita bisa bergotong royong dengan orang-orang non-muslim. Kita bisa melakukan apa saja, yang penting bukan urusan iman dan ibadah. Kita bisa berhubungan atau bekerja sama dengan orang non-muslim. Dalil fanatik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Pada Quran Surah Ali Imran ayat 102, Allah mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali kita mati, melainkan kita beragama Islam. Berarti ini kita diperintahkan untuk istiqomah dalam Islam ini, fanatik dalam Islam ini. Dalil yang kedua, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Di sini dalil fanatik menerangkan bahwa agama yang diridhoi hanyalah Islam. Sehingga kita yakin benar, sekali Islam tetap Islam. Hidup Islam, matinya pun dengan Islam. Dalil yang ketiga, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Ali Imran ayat 85. Dalam ayat ini kita juga diperintahkan untuk fanatisme terhadap Islam, istiqomah dalam Islam. Karena apa? Orang-orang yang tidak beragama Islam termasuk orang-orang yang merugi. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat
85. Shadaqallahul azim. Kegiatan 3, lembar tugas siswa. Nah, ini nanti dikerjakan dan nanti hasilnya juga dikumpul. Perintah, buatlah dan lengkapilah tabel di bawah ini dengan cara pasangkan kolom jodohkan aku dengan calon jodohmu, kemudian isi di kolom jodohmu yang tepat. Lakukan seperti contoh pada angka 0, contoh dalam kolom tidak perlu ditulis lagi. Ya, ini kolomnya. Ini kolom jodohkan aku, jodohmu yang tepat, kemudian calon jodohmu. Ini di angka 0 ini ada contoh nih. Kaitan Quran surah Al-Kafirun dengan Al-Bayyinah. Ini jodohmu yang tepat adalah C. Apa C? Membahas sikap muslim terhadap non-muslim. Nah, kamu lanjutkan untuk mengerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kamu cari calon jodohmu. Nah, setelah itu kamu tulis di sini di kolom jodohmu yang tepat. Nah, kemudian lembar yang akan dikumpul seperti ini, lembar hasil tugas siswa. Ada nama, ada kelas, kemudian ada nama, kemudian nilai nanti saya yang isi. Kemudian ada pernyataanmu, ini ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti di bawah ini kamu tinggal tulis. Yang ini tadi, misalnya yang ini isinya yang A, yang ini B, kemudian ini D, kemudian ini E, kemudian ini F. Nah, setelah itu dikumpul. Moto, teruslah berkarya, berinovasi, dan berbagi ilmu. Karena ilmu tidak mengenal batas dan usia. Anak-anakku sekalian, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga sukses. Namun saya terus mengingatkan kepada anak-anak belajar, sehingga anak-anak lebih paham dan lebih paham lagi, dan mudah-mudahan kesuksesan di masa depan tercapai. Akhirnya saya tutup kegiatan hari ini dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.